Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Al-ayah. Wallahu a'lam bi murad bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmihima. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di majlis ta'lim Ar-Ribat Manbul Hikmah ini dalam rangka tolabul ilmi. Tolabul ilmi adalah suatu momen yang begitu penting bagi umat manusia siapapun itu, karena ilmu, wawasan, pengetahuan itu adalah merupakan suatu yang amat penting bagi setiap individu manusia, karena tinggi, rendah, mulia, hinanya manusia adalah disebabkan dengan ilmu, sebabkan dengan kebodohan dan kepintaran. Malaikat dengan manusia. Kenapa manusia dengan malaikat mulia manusia? Karena manusia punya ilmu. Dulu malaikat berkomentar, malaikat usul kepada Allah untuk dia yang menjadi penghulu, pemimpin di muka bumi, tidak setuju dengan manusia yang memimpin di muka bumi, karena kata mereka manusia adalah penumpah darah, pembuat kerusakan. Usulan itu diterima oleh Allah dengan satu cobaan, yaitu adalah tentang pengetahuan. Setelah malaikat dicoba, diuji, ditanya nama-nama di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata malaikat bodoh, tidak bisa menjawab dan tidak bisa menerangkan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Allah menanya kepada Nabi Adam, Nabi Adam bertela, begitu parente menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya manusia, yaitu Nabi Adam, leluhur kita, diberi ilmu oleh Allah, sedangkan malaikat tidak diberi ilmu. Artinya apa? Artinya manusia punya ilmu. Dengan adanya ilmu inilah maka manusia menjadi mulia, dan pimpinan atau pemimpin di muka bumi ini adalah dari manusia. Sekarang kita jangan malas. Sekarang kita harus semangat untuk mencari ilmu.
Belajar, 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 selalu belajar. Karena ilmu Allah begitu luas. Seandainya seluruh pohon-pohonan dijadikan pensil, maaf, seluruh air dijadikan tinta, seluruh batu daratan dijadikan kertas untuk mencatat ilmu Allah, niscaya tidak akan tercatat. Saking banyaknya, luasnya, dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, tidak pantas kita untuk punya ego yang berlebihan, karena kita pada hakikatnya adalah bodoh. Kita pada hakikatnya adalah lemah. Yang gagah, pintar, hebat, kuat hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, dengan adanya keangkuhan, dengan adanya ego, dengan adanya kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib, inilah yang menyeret klan Habib Ba'alwi ke lembah kehancuran. Karena Allah menyatakan, hadis Nabi pun mengatakan bahwa orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang begitu ego, Allah akan menghancurkannya. Para leluhur-leluhur kita dulu hancur rata adalah oleh kesombongannya. Sekarang Habib Ba'alwi hancur lebur, terseret ke kehancuran karena kesombongannya, keangkuhannya. Mereka tidak ingat kepada firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan pitutur-pitutur, nasihat-nasihat yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Begitu pula hadis-hadis Nabi begitu banyak untuk memberi arahan kepada kita, karena kita pada hakikatnya adalah pendakwah. Lakukanlah. Oleh karena itu, ulama-ulama Nusantara begitu lembut. Ulama-ulama Nusantara begitu halus, perangkul, pemaaf, bijak. Oleh karena itu, Nusantara mayoritas Islam. Kalau seandainya para aulia Allah, para ulama Nusantara membawa Islam dengan kasar ke Nusantara ini, mungkin tidak akan terjadi di Nusantara mayoritas Islam. Karena dengan adanya kelembutan, kebijaksanaan, begitu datang Islam ke Nusantara, berbondong-bondong masyarakat Nusantara memeluk agama Islam. Banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cara dakwah
di dalam Al-Quran ataupun hadis. Beda dengan Habib. Habib Ba'alwi membawa Islam dengan tegas, kasar. Ya kalau tegas sih bagus, tapi dengan kasar, kata-kata yang tidak enak dengar. Coba kita lihat, tonton ceramah-ceramah Habib Ba'alwi di YouTube yang begitu berserakan, begitu angkuh, sombong, begitu keras, cepat mengkafir-kafirkan, cepat mengatakan munafik, cepat mengatakan orang itu salah. Na'udzubillah. Tapi dengan kata-kata mereka yang begitu kasar, sudah tidak memakai akhlak lagi, itulah yang menjadikan klan Habib Ba'alwi terperosok ke kehancuran. Sebenarnya sedikit lagi Indonesia terkuasai di bawah klan Habib Ba'alwi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu pilihannya, yaitu adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani beserta kawan-kawan. Akhirnya terbongkarlah kepalsuan, terbongkarlah kebohongan klan Habib Ba'alwi. Dulu mengaku cucu Nabi, banyak yang percaya, tapi sekarang tidak mungkin orang percaya lagi. Kenapa? Karena seluruh kitab nasab, seluruh kitab sejarah, ahli filologi, ahli genetik menyatakan bahwa klan Habib Ba'alwi terbukti menurut penelitian kitab, menurut penelitian filologi ataupun menurut ahli genetik yang sudah dites DNA, mereka itu adalah berdarah ke India, Kaukasus, yaitu adalah mereka keturunan Yahudi Askenazi. Sekarang begini, ada di Indonesia imigran Yaman itu dulu ada, tapi mereka berpecah. Mereka berpecah dari klan Habib Ba'alwi yang dia mengaku ingin disebut Habib. Klan Ba'alwi itu mendirikan Robitoh Alawiyah. Terus ada imigran dari Yaman juga mendirikan Al-Irsyad. Itu asalnya mereka gabung. Tapi karena dari klan Habib Ba'alwi tidak mau bergabung dengan imigran Yaman juga, ya akhirnya mereka pecah. Bahkan terjadi juga penyerangan. Ya akhirnya Habib Ba'alwi menyatakan bahwa imigran Yaman yang lainnya menyatakan bahwa aku tidak mau untuk bersatu dengan Anda karena keturunan kami, klan kami lebih mulia dari Anda. Oleh karena itu mereka dari satu negara saja mereka sudah tidak akur. Padahal mereka ke Indonesia ini sama-sama imigran, sama-sama mencari kehidupan. Tapi kenapa mereka pecah? Satu negara dan berada di negara orang lain, mereka pecah, tidak mengakui. Apalagi pantas
kepada pribumi Nusantara, mereka menganggap hina. Dengan seteman saja yang pada dari Yaman, mereka sudah seperti itu, sudah menghinakan selain daripada klan mereka. Padahal di dalam Islam tidak ada kasta-kasta seperti itu. La fadla li Arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan, kelebihan Arab ataupun luar Arab. Tapi kenapa klan Ba'lawi begitu senang? Kenapa klan Ba'lawi begitu hobi? Kenapa klan Ba'lawi begitu suka menyombongkan klannya sendiri? Coba kita lihat. Bangsa Nusantara, ada Jawa, ada klan Sunda, ada klan Batak, dan sebagainya. Banyak bangsa-bangsa, suku-suku di Indonesia, rapih, rukun, tidak saling merasa lebih. Itulah berarti Indonesia benar-benar Islami. Berarti ulama Nusantara benar-benar pengamal hadis Rasulullah. Berarti Islam Nusantara benar-benar mengamalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu, manfaat besar menguak kebohongan klan Habib Ba'alwi di muka bumi. Kenapa? Karena kalau tidak terkuak, kalau tidak dibongkar, kalau tidak ditelusuri, sangat berbahaya. Kenapa? Karena sudah banyak perilaku-perilaku, aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Apa? Di antaranya semaraknya membuat kuburan palsu. Ini apa? Kalau orang yang masih percaya kepada Habib Ba'alwi turunan Nabi mikir, mereka membuat kuburan palsu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Yang terselubung di dalam hal itu. Mereka juga mengaku bahwa merdekanya Indonesia adalah mereka yang memperjuangkan. Padahal tidak ada satu buku sejarah yang menyatakan pahlawan dari Habib Ba'alwi. Yang jelas Habib Ba'alwi itu adalah pendukung, pembantu penjajahan Belanda. Itu Utsman bin Yahya adalah tangan kaki Belanda. Makanya kalau kita baca sejarah Indonesia, baca sejarah perjuangan, akan kita tahu siapa Habib yang sebenarnya. Habib di Indonesia didatangkan oleh Belanda untuk membantu mereka, sehingga ratusan ulama Banten dibantai oleh Belanda karena ada fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Dan banyak lagi Habib-Habib benar-benar yang membantu Belanda. Ada gerakan PKI, Aidit Muso, gembong-gembong PKI itu adalah dari klan Habib Ba'alwi. Na'udzubillah. Terus sekarang Habib Ba'alwi mengaku-ngaku bahwa pahlawan Imam Bonjol, Cut Nyadin, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang diklaim oleh Habib itu adalah katanya Habib. Na'udzubillah. Pahlawan Nusantara diaku Habib. Kuburan-kuburan palsu dibikin oleh Habib.
Banyak ulama Nusantara kuburannya dilabeli Habib. Ini apa? Makanya orang yang percaya bahwa Habib Ba'alwi adalah turunan Nabi, mikir. Ya kalau misalkan Habib Ba'alwi tidak membuat, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, membuat sejarah palsu, merubah sejarah, NU diakui, pahlawan diakui, terus kemerdekaan diakui, Indonesia diakui, katanya Indonesia milik Tarim. Naudzubillah. Kalau masih mengaku bahwa Habib Ba'alwi turunan Nabi, duriah Nabi, ini otaknya kemana? Ya, kalau misalkan orang awam, Al-Fakir tidak begitu aneh, tidak begitu sedih. Ini yang mengakui bahwa Habib Ba'alwi turunan Nabi, orang yang mengaku buya, orang yang mengaku alim, orang yang mengaku ustaz, orang yang mengaku santri. Naudzubillah. Belum keterangan-keterangan yang khurafat. Seperti apa? Seperti belajar kepada Habib yang bodoh. Itu lebih bagus, lebih utama daripada belajar kepada ulama Nusantara yang pinter mengamalkan kepada ilmunya. Ini apa? Ini adalah penghinaan kepada para alim ulama, supaya rakyat meninggalkan ulama dan mengikuti mereka. Ini apa? Mikir. Kalau kita memang berpikir dengan teliti, insya Allah tidak akan yang ada untuk jadi muhibin kepada Rabai. Oleh karena itu, Al-Fakir sedih. Al-Fakir menangis adanya rakyat pribumi yang percaya, yang meyakini, membela-bela kepada kalangan Habib Ba'alwi. Bahkan berani untuk menyerang, berani untuk melukai bangsanya sendiri. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ceramah, sering diserang. Gus Abbas Buntet mau ceramah, sering dihalang-halangi, dipersekusi. Oleh siapa? Oleh rakyat pribumi sendiri yang membela para klan Ba'alwi. Kemana pikiran? Kemana otak normal kita? Saudara kita, ulama kita yang begitu sopan, ulama kita yang begitu tahu sopan santun, akhlak budi pekerti, yang begitu lemah lembut, kita persekusi. Kenapa kita membela klan Habib Ba'alwi yang hanya pendatang di Indonesia dan juga membuat ulah di Indonesia, bikin sejarah palsu, sejarah dipalsukan, dan lain sebagainya. Ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti kita berpikir ulang. Ayo dekati ulama Nusantara. Ayo dekati ulama Nusantara, kita belajar kepada beliau. Jadi sekali lagi, ulama Nusantara tidak benci kepada Habib. Ulama Nusantara tidak akan melukai Habib. Tetap ulama Nusantara cinta, tetap ulama Nusantara merangkul kepada siapapun. Hanya satu, ulama Nusantara menelusuri keturunan para Habib ini adalah hanyalah ingin tahu bahwa mereka itu benarkah keturunan Nabi atau hanya mengaku-ngaku saja. Hanya itu saja. Setelah diketahui bahwa klan Habib Ba'alwi bukan turunan Nabi, akulah, selesai permasalahan. No problem. Jadi tidak ada benci-membenci, tidak ada anti-menganti, tidak ada.
Jadi ulama Nusantara cinta perdamaian. Ulama Nusantara mengajak kepada para imigran, ayo kita hidup rukun di Indonesia ini, kita melangkah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Tidak ada lagi unggul-unggulan, tidak ada lagi ego-egoan, tidak ada lagi merasa yang paling utama, yang paling mulia. Kita di hadapan Allah sama, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Yang tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang berilmu. Hanya itu saja. Jadi oleh karena itu, ayo bongkar kebohongan keran Habib Alwi. Ini sungguh bermanfaat. Kalau tidak terbongkar, kalau tidak dibongkar, ini adalah sangat berbahaya karena ada indikasi untuk merebut menguasai negara NKRI. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini menjadi edukasi, semoga ini menjadi satu sababiyah untuk kita mendapat hidayah, untuk kita mengerti siapa kita, di mana kita, dan siapa yang harus kita ikuti dan siapa yang harus kita tidak ikuti. Tapi tetap kita dengan siapapun kita harus baik, tapi tetap kita dengan siapapun harus kita cinta. Tapi jangan ada yang mengaku-ngaku keturunan Nabi kalau memang bukan keturunan Nabi. Sekali lagi, Habib Alwi bukan keturunan Nabi, Habib Alwi bukan zuriyah Nabi, dan Habib Alwi bukan cucu Nabi, tapi mereka adalah pendatang dari Yaman pun, bukan asli Yaman. Makanya orang Yaman keberatan kalau nyebut-nyebut Yaman. Makanya Pak, imigran Yaman, orang Yaman asli seperti Al-Irsyad. Al-Irsyad itu adalah dari Yaman asli. Mereka mengatakan sedih kalau Yaman dibaca-baca karena Habib Alwi adalah bukan asli Yaman. Habib Alwi adalah imigran di Yaman pun. Jadi mereka itu dari Yaman, di Yaman pun imigran, ke Indonesia pun imigran. Dari mana mereka? Habib Alwi adalah dari Kaukasus, India. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita melangkah bersama untuk mencari ridha Allah, tapi jangan mengaku-ngaku cucu Nabi lagi. Kita semua sama, ayo kita mencari ilmu, ayo kita bertakwa dengan sesungguhnya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi pribadi Al-Fakir, umumnya bagi kita semua. Al-'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.